البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang mencintai dan yang dicintai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-babul hadi wassalasun, bab yang ke-31, bab at-tawajjuhi nahwal qiblah haitsukan, menghadap, menghala ke arah kiblat dimanapun kita berada. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah wajibnya kita ketika sholat menghadap ke kiblat. Tapi maksudnya apa? Sholat wajib. Adapun kalau sholat sunnah diberi keringanan, tidak sampai wajib menghadap ke kiblat. Tapi untuk sholat wajib, wajib menghadap kiblat. Diberi keringanan, ya. Harus apa yang menghadap? Yaitu mustahabnya, tetapi tidak sampai wajib, seperti dibuktikan di beberapa dalil. Nanti akan dilewati dalil tentang itu, insya Allah. Penjelasan Ibnu Hajar. Iya. Menghadap ke timur. Iya. Al-Hafidz nanti merujukkan itu karena ini fikihnya Imam Bukhari begitu. Baik. Dan itu pendapat yang betul, dan itu juga pendapat sebagian salaf, tak masalah. Walaupun tetap yang mustahab adalah yang lebih utama, lebih banyak pahalanya yang menghadap kiblat walaupun sholatnya sunnah. Baik. Kemudian kita baca di sini, wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqbilil qiblata wa kabbir, menghadaplah engkau ke kiblat dan bertakbirlah. Baik, ini riwayat Imam Bukhari dan masih jauh pembahasannya. Ini nanti akan diriwayatkan nomor yang ke-757 disebutkan di sini. Tatkala Nabi menasihati orang yang sholatnya itu buruk, disebutkan menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah dan seterusnya. Menunjukkan itu adalah wajib, bahkan bukan sekedar wajib, itu rukun sholat. Kemudian kita masuk ke hadisnya, ke hadis yang musnadnya. At-tasi' wa tis'un ba'da salasimi'ah, 399. Haddatsana Abdullah bin Raja qala haddatsana Israil an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma. Hadis Bara qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ke arah Baitul Maqdis 16 aw 17 syahra, 16 bulan atau 17 bulan. Berarti apa? Setahun lebih beberapa bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyuwajjaha ila Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk diarahkan, dihadapkan ke Ka'bah, kiblatnya Nabi Ibrahim. Baik. Dan boleh jadi ini adalah kiblat semua nabi, karena Allah Ta'ala mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia, semua manusia, yaitu untuk ibadahnya mereka adalah yang di Makkah itu. Jadi ini pendapat sebagian ulama, kiblat sejak zaman pertama, zaman Nabi Adam, itu adalah Ka'bah, walaupun alal khilaf, tapi pendapat itu lebih kuat. Hanya saja kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang Yahudi mereka membuat bid'ah, mereka membuat kiblat yang lain. Biasa mereka dengki dengan Nabi Ismail. Mereka ingin selalu yang mulia adalah Nabi Yakub. Padahal Nabi Ismail bukan beliau yang menetapkan Ka'bah sebagai kiblat. Bahkan apa? Ayah semuanya, ayah mereka semua, yaitu Nabi Ibrahim dengan wahyu dari Allah. Tapi Yahudi. Nah, kemudian orang Nasrani menyatakan orang Yahudi menghadapnya kemana? Ke Sohrah, batu karang itu. Kemudian orang Nasrani mengatakan kita wajib menyelisihi orang kafir. Ada Yahudi ke barat, kita ke timur, ke arah matahari terbit. Ini pun bid'ah dilawan dengan bid'ah. Ini silap dua-duanya, tidak ikut wahyu. Tayyib. Kemudian fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Baik, kenapa berbolak-balik ke arah langit? Ya menantikan wahyu turun dari langit.
Wahyu itu dari siapa? Dari Allah. Berarti memang Allah di langit sana, bukan di sini. Kalau Allah di samping kanan kita, tak perlu Nabi susah payah lihat ke atas, lihat aja ke kanan, ya Allah berilah wahyu. Tapi ternyata terus menerus beliau lihat ke langit, menantikan ketibaan malaikat dari atas sana, utusan Allah, menunjukkan Allah memang di atas sana mengutuskan malaikat. Jadi Allah bukan di mana-mana, tapi di atas, arah yang paling mulia. Baik, fatawajjaha nahwal Ka'bah, maka Nabi pun menghala ke arah Ka'bah itu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, kata Allah Ta'ala, maka pasti kami akan memalingkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Allah meridhoi nabinya dan menyukai apa yang diridhoi nabinya, dan nabinya meridhoi apa yang Allah tetapkan. Qala wa qala sufaha'u minan nas, orang-orang yang sangat bodoh, wahumul yahud, mereka Yahudi, walaupun mereka ahli kitab, walaupun punya kecerdasan, tapi karena mereka menentang dalil, mereka jadi orang yang sangat bodoh. Baik, Allah yang menamakan mereka sufaha, walaupun mungkin IQ-nya 400 lah kalau ada, tapi Allah menamakan mereka sufaha, orang yang bangang, sangat bodoh. Baik, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dahulunya mereka di atasnya, yaitu apa? Ke Baitul Maqdis. Ini adalah bantahan Allah terhadap tipu daya orang-orang Yahudi. Nabi niatnya baik, beliau menghadap ke Baitul Maqdis untuk melunakkan hati orang-orang Yahudi agar merasa ada kedekatan, kemudian mau dibimbing oleh Nabi. Tapi ternyata mereka memang hatinya beku dan jahat. Mereka mengatakan orang ini dia menghadap ke kiblat kita, maka sebentar lagi dia akan ikut agama kita. Jadi kesombongannya memang tak habis-habis Yahudi. Tak mau dibimbing Nabi, walaupun Nabi sudah memberikan beberapa kompromi, beberapa kelunakan di masa itu. Sebagaimana di beberapa hadis dikatakan Nabi awal-awal datang ke Madinah, beliau suka untuk ada kemiripan, keserupaan, kesesuaian dengan ahli kitab, agar mereka merasa tidak asing dengan Nabi, agar merasa mesra dengan Nabi. Tapi malah mereka yang semakin sombong, ingin Nabi ikut mereka. Maka Allah putuskan, tatkala mereka mengharapkan Nabi ikut agama mereka, maka Allah menginginkan yang lain. Nabi ingin kembali ke kiblat yang asli, kiblat bapak mereka semua, yaitu Nabi Ibrahim, dan Allah mengikuti, ya Allah memberikan apa yang diridhoi oleh nabinya itu, kiblat yang terbaik. Qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakan wahai Rasulullah pada mereka, timur dan barat itu milik Allah, ya, bukan milik Yahudi yang ke arah barat, bukan milik Nasrani yang ke arah timur. Tapi terserah Allah Ta'ala mau menghadapkan kemana kali ini, besok kemana. Yang terpenting bukan ke barat ke timur, yang terpenting adalah taat pada Allah. Allah nyuruh apa, kita ikut. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, Allah membimbing orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ini mengisyaratkan bahwasanya jalan yang lurus adalah mengikuti kiblatnya Nabi Ibrahim. Yang Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk berhaji ke situ, bukan hajinya ke Baitul Maqdis atau yang lainnya. Itulah siratul mustaqim. Fa shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajul, maka ada seorang lelaki yang sholat bersama Nabi. Terjadi perselisihan, ini sholat apa? Ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan asar. Tapi apa minimalnya adalah sholat ghadah, yaitu masih di siang hari. Mungkin duhur, mungkin asar. Waktu itu di Madinah, di Masjid Nabawi, sholat pertama kali. Untuk memalingkan berpindah kiblat itu adalah waktu duhur. Ada yang mengatakan waktu asar, dan riwayat yang mengatakan asar itu lebih kuat. Kemudian summa kharaja ba'da ma shalla, kemudian dia keluar setelah dia sholat. Fa marra ala qaumin minal ansar fi sholatil asr, kemudian dia melewati satu kaum dari Ansar yang sedang sholat asar. Baik, ini sebagian ulama mengatakan berarti sholat Nabi tadi adalah sholat duhur. Kemudian setelah itu ada sahabat yang pergi mungkin ke kampung mana, tapi masih di Madinah, melewati mereka ketika mereka sedang sholat asar. Tapi yang lain mengatakan tidak begitu, tapi Nabi sholatnya sholat asar. Setelah selesai, orang Ansar ada yang pergi ke kampung lain,
Nah, di kampung itu ada masjid, orang-orang sedang sholat asar, karena masjid memang bukan hanya satu di Madinah. Baik. Ternyata orang masih sholat asar. Kemudian nahwa Baitul Maqdis, di masjid yang kedua itu masih ke arah Baitul Maqdis. Faqal, maka beliau mengatakan huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bersaksi dirinya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah, dan bahwasanya Nabi itu menghadap ke Ka'bah. Fataharrafal qaum, maka orang-orang di masjid kedua itu langsung berbalik, berpusing, hatta tawajjahu nahwal Ka'bah, sehingga mereka berbalik ke arah Ka'bah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, posisi imam jadi posisi makmum, posisi makmum jadi posisi imam. Nah, kemudian tinggal imamnya maju ke depan. Karena memang berkebalikan antara Ka'bah dan Baitul Maqdis di Madinah itu. Kalau menghadap ke Ka'bah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap ke Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Jadi perpusingannya memang 180 derajat. Kenapa? Baik, masjid Qiblatain itu sebenarnya yang terkenal satu, tetapi boleh dikatakan semua masjid di Madinah adalah Qiblatain yang di zaman Nabi. Termasuk Masjid Nabawi juga Qiblatain. Semula menghadap ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis, kemudian ke Ka'bah. Demikian pula Masjid Quba, semula ke Baitul Maqdis, kemudian ke Ka'bah. Baik. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Roja. Abdullah bin Roja, beliau ini adalah Abu Amr Al-Basri, siqatul mardi, diridhoi. Kemudian qala haddatsana Israil. Israil adalah Abu Yusuf, Israil ibnu Abi Ishaq. Iya, namanya Israil. Kekasih Allah, pilihan Allah. Bukan, sebenarnya dia adalah bahasa Ibrani. Mungkin bapaknya suka kasih nama itu, nama Nabi Yakub, julukannya Nabi Yakub. Iya, ajam betul. An Abi Ishaq bapaknya. Abu Ishaq beliau adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i Al-Kufi, Israel Kufi, Abu Ishaq Kufi. Anil Bara ibni Azib, beliau adalah Abu Umarah Al-Madani Summal Kufi. Jadi semua rawinya Kufiyun kecuali Abdullah bin Roja, beliau Basri. Berarti semua rawinya apa? Iraqiyun, musalsal bil Iraqiyin, semua orang Irak. Yang menjadi sisi pendalilan di sini apa? Yaitu wajib menghadap ke kiblat. Kalau dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya sudah wajib ke situ, menghadap ke Baitul Maqdis. Tatkala Allah sudah memansuhkan, menghapus itu menjadi ke Ka'bah, maka wajib menghadap ke Ka'bah untuk sholat wajibnya. Dan ini syarat sah sholat. Bukan syarat sah, apa namanya? Yaitu sebagian mengatakan syarat sah karena dilakukan sebelum sholat, sebagian mengatakan ini rukun sholat, tak masalah. Intinya kalau tidak seperti itu sholatnya tidak sah kalau tidak ada uzur. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ibu udah pulang? Belum.